Halo guys, welcome back to Ruang Saham YouTube channel. Hari ini kita akan bahas kesalahan-kesalahan para pemula dalam melakukan suatu cut loss. Tentu saja cut loss berperan penting baik buat kalian yang trader ataupun kalian yang investor, teman-teman. Mungkin ada beberapa pertanyaan, emang investor perlu ya cut loss? Nah, investor juga perlu cut loss, tapi terms-nya yang berbeda dengan para trader. Nah, tapi sebelum mulai ya, bagaimana seorang trader kapan harus cut loss dengan benar, ataupun investor kapan harus cut loss dengan benar, kita akan bahas dulu kesalahan-kesalahan para pemula dalam melakukan cut loss ya. Jangan-jangan kalian juga pernah melakukan hal ini, dan jangan sampai kalian meneruskan kesalahan ini di masa yang akan mendatang. Oke, kesalahan pemula yang pertama dalam melakukan cut loss yaitu emosi ikut berperan dalam cut loss. Maksudnya gimana sih kok? Pasti pernah terpikirkan kan, ketika kalian sudah mau melakukan cut loss, sempat mikir gini gak? Wah, kayaknya udah kuat nih, udah murah nih, harusnya besok bisa rebound. Ya, ini adalah salah satu pemikiran di mana emosi itu udah mulai ikut berperan, teman-teman. Dan hati-hati, ketika kalian mendapatkan suatu saham yang memang udah strong downtrend, ya bisa jadi saham tersebut besoknya juga makin turun. Ketika sudah makin turun, ada satu pemikiran yang akan muncul lagi dari pikiran teman-teman, yaitu, wah, ini sih udah terbilang murah ya. Karena yang kemarin aja kalian udah bilang itu murah gitu. Jadi, ketika harga sahamnya ini makin turun, maka kalian akan punya lebih banyak pemikiran, wah, ini sudah murah sih. Ya, ini sudah saatnya untuk rebound. Ya, yang terjadi adalah bisa jadi besok sahamnya akan turun lebih dalam lagi. Oleh karena itu, itulah fungsi dari yang namanya cut loss ataupun stop loss, teman-teman. Kemudian, kesalahan pemula yang kedua yaitu cut loss hanya karena panik melihat portofolio merah. Nah, ini adalah salah satu ciri-ciri yang biasanya dialami para pemula yang baru terjun di pasar saham ya. Ketika mereka baru membeli suatu saham, kemudian ternyata sahamnya turun tuh. Baru minus 1-2% udah panik, akhirnya buru-buru di cut loss, dan ternyata di sore hari kembali rebound ya. Nah, ini adalah salah satu kesalahan di mana teman-teman itu bisa dikatakan terlalu panik ya, melihat yang namanya portofolio merah, akhirnya buru-buru untuk dibuang. Nah, ketika kalian melakukan hal ini bisa dikatakan ya ini adalah suatu kesalahan di mana kalian juga memasukkan peran emosi dalam trading plan kalian. Karena banyak hal yang terjadi ketika kalian buru-buru cut loss hanya karena melihat portofolio merah, maka yang terjadi adalah kalian tidak akan melakukan analisa, tapi hanya berdasarkan feeling, teman-teman. Ayo, siapa nih yang pernah ngelakuin hal ini? Saya pribadi juga pernah ngelakuin hal ini di awal pertama kali terjun di pasar saham, ya. Tapi lama-kelamaan kita akan belajar apa sih yang namanya buat para trader, apa sih yang namanya di swing dulu, ya, atau apa sih yang namanya koreksi normal. Oke? Kemudian yang ketiga yaitu cut loss hanya berdasarkan news, ya. Nah, banyak banget para trader pemula ataupun investor pemula itu terlalu menitik beratkan analisa mereka hanya berdasarkan pada suatu berita, ya. Nah, beberapa kali terjadi ketika suatu berita tersebut bisa dikatakan memberikan sentimen yang lebih negatif, akhirnya teman-teman buru-buru tuh buat cut loss. Padahal kalian juga harus tahu dulu dong, apakah memang berita tersebut masih fresh ataupun ternyata berita tersebut udah lewat gitu, teman-teman. Dan bisa jadi para investor juga udah yang namanya memprediksikan hal tersebut. Maksudnya gimana kok memprediksikan hal tersebut? Let's say di tahun 2020 waktu awal pandemi. Di saat tersebut ya banyak investor yang udah melakukan sell di saham-saham otomotif, misalnya di saham Astra. Jadi ketika di kuartal kedua, Astra tiba-tiba memberikan pendapat bahwa kinerjanya turun berapa puluh persen, ya harga sahamnya nggak kemana-mana, teman-teman. Karena memang ya harga saham Astra udah berada di bottom, ya. Jadi itulah 3 kesalahan pemula dalam cut loss yang kalian harus pahamin dan jangan sampai kalian ulangin kembali. Dan selalu ingat, news itu hanya bisa dijadikan sebagai suatu referensi. Tapi gak selalu yang namanya ada news, maka harga saham harus bergerak ke arah mana. Ya, bisa jadi news itu malah terlambat. Oke? Nah, jadi bagaimana cara untuk cut loss yang tepat? Yang pertama, let's say
kita sebagai investor. Apakah Warren Buffett melakukan cut loss? Yes. Kalian bisa lihat salah satu berita di sini ataupun artikel di sini ya, di mana Warren Buffett di tahun 2020 dia juga melakukan cut loss di beberapa saham penerbangan. Nah, Warren Buffett kan ini adalah salah satu sosok yang memang menunjukkan value investingnya, dan beliau juga melakukan yang namanya cut loss. Why? Ya kan? Why? Karena ya di saat tahun 2020 dengan masuknya pandemi virus COVID-19 di mana-mana, akhirnya ya bisa dikatakan bisnis penerbangan pasti akan drop. Ya, jadi ada suatu alasan kenapa kok akhirnya seorang investor itu membuang suatu sahamnya. Yang pertama, kita udah memprediksi ya kinerja sahamnya tidak akan sebaik kuartal sebelumnya ataupun tahun lalu. Ya, jadi bisa dikatakan bisnis penerbangan salah satu contoh yang terdampak dengan COVID-19. Ataupun yang kedua, ketika memang benar-benar bisnis tersebut tersangkut masalah hukum. Ataupun yang ketiga, yaitu bisnis tersebut memiliki beberapa utang yang gagal bayar. Misalnya di kasus ini adalah Evergrande, salah satu perusahaan properti terbesar di China. Ya otomatis setelah teman-teman mendapatkan perusahaan yang biasanya kinerjanya terus cetak positif, tiba-tiba negatif, kalian wajib untuk yang namanya curiga. Kemudian yang kedua, kalian juga harus melihat apakah dalam perusahaan ini ada kasus-kasus hukum enggak sih. Kalau memang ada kasus hukum yang bisa dikatakan membahayakan perusahaan, ya lebih baik teman-teman hindarin dong. Dan yang ketiga, ini juga menjadi salah satu faktor di mana biasanya menjadi penilaian para investor. Kalau perusahaan yang biasanya sering bagiin dividen, lalu tiba-tiba gak bagiin dividen. Nah, kalian juga harus cari tahu, kenapa kok mereka gak bagi dividen? Kalau memang untuk ekspansi, tentu itu good news. Tapi jangan-jangan kinerjanya menurun kah? Nah, di sana teman-teman investor harus mulai berpikir dan berhitung kembali apakah nilai intrinsik dari emiten ini masih sesuai apa enggak. Kemudian, yang kedua, kapan sih seorang trader itu harus cut loss? Nah, sebenarnya kalau kita udah bicara trader, maka kita akan bikin yang namanya sebuah trading plan. Trader harus cut loss ketika yang pertama memang sudah menyentuh batas stop loss di trading plan kalian. Kenapa kok yang pertama ini harus menyesuaikan dengan trading plan? Karena ketika kita membuat sebuah trading plan, di mana di sana ada yang namanya stop loss atau cut loss di titik berapa, di sana kita sudah mengukur yang namanya risk versus reward ratio. Nah, kalau misalnya kalian nggak mengikuti yang namanya trading plan tersebut, ya bisa jadi nantinya risk-nya atau risikonya itu malah jauh lebih besar, teman-teman. Dan selain itu, dengan kalian sudah mengukur yang namanya risk versus reward ratio, berarti kalian tuh udah paham sebenarnya. Ketika kalian masuk di sebuah saham A, nah kalian akan mendapatkan reward segini dan seberapa besar resiko yang kalian sendiri bisa tanggung. Ya, jangan sampai kalian itu beli suatu saham kemudian minus sampai kalian tuh gak bisa tidur, teman-teman. Nah, kalau kalian masih ada yang melakukan hal tersebut, ya berarti ada yang salah dengan cara trading kalian. Oke? Karena fungsi dari stop loss, fungsi dari cut loss itu untuk membatasi kerugian yang lebih dalam. Kemudian, yang selanjutnya yaitu karena kita bicara soal trader yang menggunakan analisa teknikal, kapan kita harus cut loss adalah ketika harga saham sudah menembus batas support. Ya, contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Kita harus membuang harga saham ketika memang harga saham tersebut udah menembus batas supportnya. Nah, bagaimana untuk menentukan support ataupun resisten dari suatu saham dengan tepat? Kalian bisa langsung cari video di Ruang Saham YouTube channel. Di sana kita udah sering banget ya ngajarin gimana cari support dan resisten dengan berbagai indikator ataupun analisa teknikal lainnya. Oke, jadi buat teman-teman yang udah nontonin, jika kalian masih punya pertanyaan, kalian bisa langsung komen di kolom komentar dan nanti tim Ruang Saham yang akan membantu menjawabnya. Selain itu, jika memang video ini bermanfaat, kalian bisa langsung like, subscribe, dan share ke teman kalian. Thank you for watching. See you on the next video.